Bukan karena kemudian tendensi ya, mungkin ada temannya ingin ngaji atau ingin mendapatkan pujian dari gurunya. Bukan cuma sekedar niat yang soleh, tapi ternyata amalnya tidak soleh. Untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat di mana kita bisa duduk majelis ilmu. Tidak semua orang punya nikmat ini ya. Maka seseorang yang diberikan nikmat untuk bisa duduk majelis ilmu, maka akan lebih nikmat ketika kemudian dia memiliki adab. Dan adab seorang yang ketika dia belajar, hendaknya dia memiliki adab bagaimana ikhlas dalam dia belajar. Dia mengikhlaskan untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Bukan karena kemudian tendensi ya, mungkin ada temannya ingin ngaji atau ingin mendapatkan pujian dari gurunya, ingin mendapatkan sanjungan dari kemudian orang-orang terdekatnya, atau ingin dikatakan sebagai orang alim. Ya, maka dalam bab masalah ini, salah satu di antara wasiat Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullahu ta'ala, sekelas beliau saja pernah beliau mengatakan, dan ini adalah perkataan yang sangat istimewa yang bisa kita pegang ya. Karena kita punya potensi yang sama. Tidak ustadz, tidak jamaah, ya, tidak guru, tidak murid, dan kemudian dengan santrinya, mereka semua punya kecenderungan barangkali adalah terkena penyakit ini. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala? Beliau pernah mengatakan, ma'alattu syai'an asadda alayya min niyati. Jadi aku tidak memperbaiki sesuatu yang paling sulit bagiku, kata beliau, melainkan dalam bab masalah niat. Maka adab seorang pelajar, yang dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa hendaknya kita bereskan dulu hati kita, kita bersihkan diri kita dari semua noda-noda maksiat. Setelah itu kita kemudian masukkan ya, bagaimana kemudian niat itu baik. Niat itu kemudian niat yang soleh, yang pastinya niat soleh itu harus diikuti dengan amal yang soleh. Bukan cuma sekedar niat yang soleh, tapi ternyata amalnya tidak soleh. Itu maka tidak benar. Karena sebagian orang terkadang ada yang mengatakan yang penting kan niatnya. Ya. Ketika niat saja yang kemudian tidak diikuti dengan amal soleh, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita khawatirkan itu menjadi bumerang. Kita khawatirkan, kita takutkan itu menjadi malapetaka. Jika hanya sekedar modal innamal a'malu binniyat, ya, makanya oleh kata para ulama bahwa tentang hadis innamal a'malu binniyat itu bukan cuma sekedar niat itu baik, tetapi dengan amal soleh yang baik. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimakumullah. Memang tidak mudah untuk membuat hati kita ini ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi minimal jamaah sekalian, kita berupaya untuk menjadi bagian orang yang ketika di halaqah ilmu, ya, di majelis ilmu, hadirkan rasa niat itu kemudian muncul yang dalam rangka untuk raful jahal. Jadi kita belajar untuk apa sih gitu kan? Terkadang kan ada orang yang dia belajar kemudian dia nggak tahu tujuannya. Dia duduk dalam majelis ilmu tapi nggak tahu arah dia dalam belajar itu kemana. Gitu kan? Maka salah satunya adalah kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam Kitabul Ilmi bahwa salah satu di antara kenapa kita harus belajar untuk mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita kemudian merasa pintar gitu ya, maka di saat kita belajar kepintaran itu tidak ada. Kenapa? Karena kita masih menganggap bahwa kita perlu diangkat kebodohan-kebodohan kita. Oleh karena itu, semakin orang itu kemudian dia rajin dalam halaqah ilmu, semakin dia kemudian berilmu, maka akan dia semakin tunduk dan semakin tawadhu. Karena kita bahas jamaah sekalian, bisa dibuka kembali di video kajian adab kita di pasal-pasal yang sebelumnya terkait dengan seorang yang berilmu itu memiliki sifat tawadhu, ya kan? Ya sama dengan kita para pelajar. Ketika kita kemudian belajar di tempat A, belajar di Ustadz A, belajar kemudian di tempat B, di Ustadz B, semakin kita berilmu, maka kita akan punya bagaimana kemudian ketawaduan dalam diri kita. Ya, berarti kalau kita katakan orang-orang yang angkuh jamaah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dia itu punya kelebihan yang lebih dibanding yang lain, kita katakan dalam dirinya masih banyak kebodohan. Ya. Kenapa? Karena seseorang yang berilmu itu akan membuat dirinya ini semakin tawadhu,
semakin rendah hati, semakin kemudian dia merasa bodoh. Ya. Dan itu kita kembalikan ke niat kita, agar kemudian benar-benar niat kita dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya dan menjadi salah satu di antara ilmu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.